Bab 1381, disponsori oleh Zenko. Ketika Hansen melihat balok itu, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Sebagai gantinya, dia melemparkan tinjunya ke sana. Ledakan. Kekuatan-kekuatan yang luar biasa mengirim Hansen berputar ke dinding gua, menyebabkannya runtuh dan menguburnya. Dia kehilangan cengkeramannya pada Starship Orb saat ini terjadi, mengakibatkan dia menjatuhkannya. Wanita itu mengambilnya, mengerutkan kening, dan berkata, "Kekuatan hidup pria ini aneh." Anjing itu menjawab, "Sudah terlambat untuk mengatakan itu. Setelah laser aku, dia hampir mati." Petik 2. Aku seharusnya. Bagaimanapun, dia tidak dibutuhkan. Wanita itu dan anjingnya kemudian pergi, secepat dan diam-diam seperti saat mereka tiba. Anjing itu mengikutinya dari belakang, berkata, "Yah, kami tidak bisa mengatakan itu adalah perjalanan yang sia-sia. Sungguh hal yang luar biasa, mendapatkan inti geno batu permata. Inti geno diri kamu baru saja mencapai kelas batu permata, bukan? Sekarang kamu punya satu sama lain. Kamu orang yang sangat beruntung, jika boleh aku katakan begitu, nyonya." Petik 2. Itu hanya inti geno batu permata. Ya, tapi kamu mendapatkannya sendiri. Kamu bekerja untuk itu. Itu jauh lebih baik daripada menjadi seseorang yang berbakat, karena kamu diberikan oleh Master Penampungan Suci. Petik 2. Sebuah tangan terulur melalui gundukan batu dan puing-puing. Di dalam kabut dan kabut yang menyelimuti itu, sebuah cahaya mulai bersinar, lebih terang dari matahari tengah hari. Sinar itu pasti kekuatan makhluk darah suci, dan terlebih lagi, memiliki kekuatan diam, yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Tanpa roh Raja Super, dia akan mati. Hansen memeriksa gua kosong tempat dia berdiri sekarang. Dia pahit dengan apa yang telah terjadi, dan sambil mengertakkan giginya, dia bersumpah untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah melakukan ini padanya. Mereka kuat, terlalu kuat. Aku harus cepat dan memaksimalkan poin genomutan aku dengan cepat. Setidaknya itu yang kubutuhkan, jika aku berharap bisa membunuh anjing itu. Secret Shelter adalah yang mereka katakan, bukan? Oh, aku akan ingat itu. Mereka akan menyesal menjadikanku musuh. Hansen menderita campuran emosi sekarang, semuanya terkait dengan hal-hal negatif. Dia berbalik, bagaimanapun, dan kemudian melihat sesuatu. Tempat laser anjing itu meledak, gua lain terungkap. Gua itu sangat terang, dan cahaya yang bersinar menyebarkan kabut berdebu yang mencekik sebagian besar gua. Di dalam sana, Hansen melihat telur berukuran sekitar 1 meter. Tampaknya telah dihiasi oleh sejumlah bintang. Oh wow, sepertinya aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Apa itu telur Starship Abyss? Rasa sakit Hansen agak berkurang, jadi dia terlatih-tatih untuk memeriksanya dengan lebih jelas. Inti geno batu permata adalah hal yang bagus untuk ditemukan, tetapi tidak akan melakukan apapun untuk meningkatkan gennya. Telur itu, bagaimanapun, mungkin dapat meningkatkan poin genonya. Hansen dengan cepat mengeluarkan tanduknya dan menaruhnya ke cangkang, siap untuk mengebor lubang di dalamnya. Dengan semua kekuatannya, Hansen mulai mengebor lubang dengan tanduknya, jadi dia bisa menahan diri untuk menyedot besar. Namun, cangkangnya lebih tebal dari yang diperkirakan, dan percikan api terbang sangat dekat ke matanya yang sekarang menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa dia telah berhasil membuat lubang kecil di kulit telur. Berpikir dia mungkin telah lolos, Hansen meletakkan bibirnya dengan kuat di atasnya, berpikir dia bisa menyedot isinya. Sayangnya, dia belum mengebor cukup dalam, dan tidak ada nektar manis Yokuei yang tersedia untuk dicicipi. Jadi, Hansen menukar bibirnya dengan mata. Dia mencoba untuk melihat apapun yang ada di dalamnya, tetapi dia tidak dapat melihat. Jadi, dengan tangannya,
Hansen mencoba memasukkan jari-jarinya ke dalam lubang dan menggali lebih banyak cangkang secara manual. Setengah jam kemudian, lubang itu menjadi seukuran bola pingpong. Dia mencoba menggunakan klaksonnya lagi, tetapi setelah beberapa sesi latihan lagi, telurnya tiba-tiba pecah. Tidak ada jus di dalamnya, tapi ada dinosaurus kecil bertanduk 3. Itu memiliki 3 tanduk dan warnanya biru. Ketiga tanduk itu tampak seperti terbuat dari kristal, diwarnai dengan warna langit malam. Cahaya berkelap-kelip di dalam, seolah-olah itu adalah cerminan dari kosmos yang berkilauan. Ini pasti bayi dari Starsea Abyss, iya. Pasti, seorang bayi akan memberikan lebih banyak gen daripada Cook yang belum berkembang, itu sudah pasti. Hansen akan mengambilnya dan membawanya, terlepas dari apakah itu hidup atau mati. Benda itu telah menutup matanya, jadi sekarang adalah waktu terbaik. Tapi secepat itu berubah ketika Hansen membungkuk untuk mengambilnya. Mata terbuka, dan bayi baru lahir yang selalu menggemaskan, dia melompat dan mulai berjalan-jalan. Hansen berpikir untuk menjulukinya sebagai binatang galaksi, mengacu pada tanduknya yang indah. Dia juga berpikir menamakannya konyol, karena dia sudah berencana menjadikannya makan malam. Dan ketika dia mengulurkan tangan ke bawah, siap untuk mencekiknya sampai mati, bayi makhluk itu melihatnya sebagai tanda kasih sayang. Kemudian, itu melompat ke pelukannya. Hansen terkejut melihat ini. Dia pikir dia harus melawan makhluk itu jika dia ingin mendapatkannya. Tapi dia bukan pengisap sepenuhnya untuk makhluk lucu, dan saat dia menatap ke mata birunya yang sangat indah, dia mulai menjilati wajahnya dengan penuh kasih. Jika kamu menjilatku lagi, aku akan membunuhmu, kata Hansen, sambil meletakkan makhluk itu. Galaksi Beast jatuh ke pantatnya dan menatap Hansen, yang menjulang di atasnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin Geno Darah Suci. Kuharap kamu tahu itu. Jadi maafkan aku untuk ini, dan jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi, kata Hansen, saat dia mengangkat tanduk tinggi-tinggi, bersiap untuk menyerang. Survival of the fittest, yang kuat bertahan, yang lemah mati dengan kematian yang mengerikan secara tidak adil. Di kehidupan selanjutnya, jadilah seorang wanita. Orang-orang seperti aku mungkin memperlakukan kamu lebih baik. Petik 2. Hansen kemudian meluncurkan lengannya ke arah makhluk itu, mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang. Galaksi Beast tetap diam, penasaran apa yang sedang dilakukan Hansen. Itu sangat polos. Hansen memukuli makhluk itu dengan tanduknya beberapa kali, tetapi makhluk itu tetap tidak terpengaruh. Bab 1382, Binatang Galaksi Kecil. Aku harus kejam di sini. Aku butuh kekuatan untuk membunuh anjing kotor itu, tapi makhluk ini harus memiliki kemampuan untuk melunakkan keinginan musuh. Petik 2. Hansen mengambil makhluk itu dan kembali mencoba menjilat wajahnya, seperti sebelumnya. Itu adalah hal yang menggemaskan, sejujurnya. Jadi dia dengan paksa menolaknya untuk menjaga agar mata anjingnya tidak melakukan sihir mereka dan melembutkan tekadnya. Aku laki-laki, teladan cemerlang seorang pria, ini hanyalah makhluk, ini makanan. Hansen mengangkat tangan cadangannya tinggi-tinggi, tanduk berkilauan di bawah cahaya redup gua. Dia siap untuk menurunkannya pada hal kecil yang sulit. Tetapi sebanyak yang dia inginkan, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak ketika saatnya tiba untuk menjatuhkannya. Dia mengangkat tangannya, tapi kemudian menurunkannya. Dia mengangkat tangannya, tapi kemudian menurunkannya. Ini berlangsung cukup lama, dan setiap kali dia gagal melakukan perbuatan itu, dia mengutuk dirinya sendiri lebih keras. Galaksi Beast, mendengar Hansen menggumamkan kata-kata masam, menggeliat di tangannya untuk berbalik. Itu menatap langsung ke mata Hansen dan memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kamu adalah makhluk darah suci. Tidak bisakah kamu melihat bagiannya?
Tunjukkan gigimu atau semacamnya, Hansen memohon, tahu dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh makhluk imut seperti itu. Galaxy Beast kemudian menundukkan kepalanya di bawah bahunya. Ia mengernyit dan matanya berkedip-kedip, seolah hampir menangis. Hentikan itu. Hentikan omong kosong lucu ini. Bertindak seperti makhluk berdarah suci. Ayo, coba cabut tenggorokanku. Itu yang benar-benar ingin kamu lakukan, bukan? Bukan. Permohonan Hansen akan mencapai tingkat berbusa di mulut. Namun sedetik kemudian, tanggul Galaxy Beast pecah, dan air mata meletus. Baik, masa bodoh. Berhenti menangis. Kamu akan membuat keributan. Apa yang pohon pikirkan tentang aku? Ya. Hansen sekarang diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. Dia hanya tidak bisa, dan memang itulah dia. Hansen menepuk lembut kepala makhluk kecil itu untuk menghiburnya. Hampir seketika, air mata berhenti. Kemudian, dengan lidah lengketnya, Galaxy Beast mulai menjilati tangan Hansen dengan riang. Baik, kamu ingin pekerjaan. Kamu bisa menjadi bagian dari penjagaan aku, oke. Jika kamu bisa menggonggong dengan cukup ganas, itu sudah cukup. Langkah bayi. Aku akan mengharapkan lebih banyak dari kamu di masa depan, tetapi kamu baru hidup selama 5 menit, jadi aku akan memberi kamu keuntungan dari keraguan untuk saat ini. Hansen mencoba memberikan suara ayah terbaiknya. Galaxy Beast merangkak di sepanjang lengan Hansen dan kemudian bertengger di bahunya, seperti yang cenderung dilakukan sesuatu. Kemudian, itu menjilat wajahnya lagi. Hei, apa yang kubilang? Bukan wajahnya. Kamu akan memberi aku jerawat. Namun, saat Hansen mengatakan ini, dia menyadari sesuatu. Dia merasa lebih baik. Dia benar-benar menyembuhkan dengan setiap jilatan ceroboh. Kemudian, tiba-tiba, Galaxy Beast mengeluarkan Starsea Orb lainnya. Itu melayang sebentar, tapi kemudian jatuh ke kubikel air yang menyelimuti Hansen. Tak lama kemudian, tubuh Hansen sembuh total. Ngiler atau tidak, itu mengesankan. Kombinasi elemen air dan penyembuh. Bagus. Menukar bola dengan makhluk kecil ini sekarang tampak seperti pertukaran yang layak. Hansen menonaktifkan mode roh Raja Supernya dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Oh, anjing kampung itu akan mendapatkan apa yang akan datang. Wanita itu juga, wanita yang sangat hina, Hansen berkata pada dirinya sendiri. Orang tidak sering menjadi lebih baik darinya, tetapi ketika mereka melakukannya, itu benar-benar menyengat. Dia telah mendengar mereka berbicara tentang sebuah tempat yang disebut tempat penampungan suci, jadi Hansen ingin bertanya tentang hal itu. Intel adalah hal pertama yang dia butuhkan, sebelum merencanakan balas dendam. Sayangnya, dia menemukan bahwa Secret Shelter adalah tempat berlindung super. Tuannya adalah makhluk super bernama Dewa Langit. Sepertinya wanita itu agak kelas atas. Memetik tulang dengan pistol besar sudah. Apapun masalahnya, sepertinya aku membutuhkan lebih dari sekedar poin genomutan untuk menyelesaikan perseteruan ini. Hansen menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana dia bisa menyajikan hidangan dingin favoritnya. Hansen pahit sampai ke intinya. Hal seperti ini tidak terjadi padanya. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi padanya, dari semua orang. Dia akan melakukan segala daya untuk menyelesaikan skor. Naik level adalah tas nomor 1 dalam agendanya, untuk memulai. Dan dia mulai dengan memaksimalkan poin geno primitifnya. Ketika wanita dan anjing itu melihat Hansen, dia dalam mode roh Raja Super. Kali berikutnya mereka bertemu, penyerangnya tidak akan mengenalinya sebagai orang yang mereka serang di alam liar. Saat Ratu datang untuk memberitahu Hansen bahwa mereka telah mengumpulkan 1000 gen dan bahwa dia dapat mengunjungi penyimpanan inti geno. Hansen ingin memeriksanya terlebih dahulu dan menghabiskan waktu di sana.
Dia tidak yakin apakah wanita dan anjingnya ada di sekitarnya, dan jika dia keluar dan berada di luar penampungan, dia takut dia akan bertemu mereka terlalu cepat. Titik akses Geno Core Storage terlihat sangat mirip dengan perangkat teleportasi. Namun, itu bukan mekanis atau elektrik, dan juga tidak ada alat mewah atau layar aneh yang menawarkan pembacaan teknis yang tidak berarti apa-apa. Ada sejumlah pola dan desain neon yang memujanya. Di tengahnya ada lempengan batu. Ada kata yang terukir di tengahnya, tapi Hansen tidak tahu apa artinya. Hansen menginjaknya, memikirkan inti Geno mana yang harus dia gunakan terlebih dahulu. Kamu tidak dapat menggunakan yang ditemukan di lapangan, karena mereka bukan inti Geno diri. Kamu harus menggunakan inti yang diproduksi oleh tubuh kamu sendiri. Kebanyakan orang hanya akan memiliki satu inti Geno diri, tetapi Hansen sudah mendapatkan dua. Aku akan mencoba telur kristal. Hansen, lebih dari segalanya, hanya ingin melihat seperti apa tempat itu. Setelah memanggil telur kristal, kata aneh itu menjadi hidup seperti hologram di sekitarnya. Sedetik kemudian, Hansen menemukan dirinya berdiri di depan tablet besar, di mana pesan panjang tertulis. Hansen mendapati dirinya tidak dapat membaca apa yang tertulis, tetapi dia merasa seolah-olah dia memahaminya. Itu adalah papan peringkat, dan itu memberitahu dia nama-nama dari 100 inti Geno perunggu teratas yang bisa dia temukan. Nomor 3 disebut roda jantung, dia memperhatikan. Ada juga hal lain yang tertulis di sampingnya, sebagai tambahan. Di situ tertulis, Secret Shelter. Bab 1383, Tes Inti Geno. Bukan hanya yang di tempat ketiga. Hansen melihat ke 100 teratas dan memperhatikan banyak inti Geno di sana juga dari Secret Shelter. Itu memang membuktikan bahwa itu adalah tempat yang kuat. Masih banyak inti Geno tanpa teks tambahan, jadi Hansen bertanya-tanya apakah itu milik penampungan suci juga. Saat Hansen mengamati daftar peringkat, seorang pria yang terbuat dari batu mulai bergerak. Dia berbicara dengan Hansen, berkata, "Selamat datang di penyimpanan inti Geno. Pangkat kamu 100 juta di belakang. Apakah kamu ingin melakukan tes?" Petik 2. Kamu siapa? Hansen memandang Rockman. Aku Geno Core Storage. Geno Core Storage adalah aku. Kamu mungkin memperlakukan aku seperti inti Geno, jelas Rockman. Apa maksudmu Geno Core Storage adalah inti Geno khusus? Hansen mengerutkan kening. Ya, jawab Rockman. Lalu siapa yang memiliki inti Geno ini? Hansen bertanya. Rockman berbicara dengan suara monoton dan berkata, "The Fourth Gods Sanctuary." Hansen melanjutkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan dia akhirnya belajar sedikit tentang penyimpanan inti Geno. Setelah itu, dia setuju untuk memulai ujian. Di Geno Core Storage, kamu tidak harus bertarung untuk setiap peringkat. Tes akan memberi kamu peringkat tergantung pada kinerja inti Geno itu sendiri, dan peringkat akan naik turun sesuai dengan kekuatannya. 100 juta, 10 juta, 1 juta, 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10 besar, dan nomor 1. Setiap bracket, atau peringkat, yang kamu capai, inti Geno kamu akan diperkuat. Itu membuat inti Geno kamu lebih kuat, tetapi tidak menggeser levelnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti dari perunggu ke perak. Hansen ingin mendapatkan tempat nomor 1 sehingga dia bisa mendapatkan 9 bala bantuan untuk inti Genonya dan kemudian naik ke penyimpanan inti Geno perak. Jika dia melakukan ini setiap saat, dia akan selalu menemukan dirinya lebih kuat daripada mereka yang tidak memperkuat inti gen mereka. Tapi menjadi nomor 1, dari ratusan juta yang bersaing untuk gelar yang sama, bukanlah prestasi kecil. Untungnya, pertempuran Geno Core Storage tidak sepenuhnya bergantung pada inti Geno. Itu juga tergantung pada master dan kemahiran mereka dalam pertempuran. Bahkan jika Crystal Egg bukan yang terbaik,
dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai tempat pertama. Hansen memberikan telur kristal ke Rockman. Kemudian, Rockman membuka mata ketiganya dan menyinari telur itu. Saat bersinar, mata Rockman menunjukkan angka. Itu terlihat seperti mesin slot. Hansen melihat angkanya berubah dari jumlah yang sangat tinggi ke jumlah yang jauh lebih pendek. Kekuatan Crystal Egg bagus, tapi kekurangannya tidak sulit untuk dilihat. Dia percaya itu bisa mencapai 10.000 kelompok. Crystal Egg tidak bisa memberikan damage, jadi rankingnya bisa rendah. Terlepas dari itu tidak akan terlalu mengganggunya jika itu yang terjadi. Saat jumlah yang ditunjukkan oleh Rockman berkurang, Hansen dengan cepat terkejut. Wow, sudah mencapai kisaran 4 digit. Sekarang jumlahnya kurang dari 10.000, dan terus berkurang. Apakah Crystal Egg benar-benar sekuat itu? Petik 2. Hansen tidak bisa mempercayai matanya saat itu, ketika dia melihatnya melanggar kisaran 3 digit nanti. Crystal Egg tidak memberikan damage. Terkadang itu berguna, tetapi Hansen merasa tidak pantas dianggap sekuat itu. Saat angkanya mencapai 2 digit, Hansen mulai berpikir mungkin ada masalah dengan tes tersebut. Crystal Egg memiliki kekurangan besar, dan dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa itu telah mencapai 100 teratas. Angka-angka di mata Rockman terus menurun. Setiap kali mereka pindah, hati Hansen melonjak. Ini gila. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Dan akhirnya, mata Rockman menampilkan angka 1 dan angka 0. Jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Crystal Egg telah mencapai 10 besar. Itu berarti sudah mendapatkan 8 bala bantuan, langsung. Dia pikir dia harus berjuang lama untuk mencapai titik ini, dan dia tidak pernah berpikir langit akan menjatuhkan biskuit besar yang akan memungkinkan dia untuk melewati semua pertarungan itu. Yang lebih gila lagi adalah, setelah mencapai 1 dan 0, mata Rockman terpejam. Jumlahnya hilang. Mata ketiga yang menembakkan cahaya yang menyinari menampilkan angka 9. Dan itu tidak diam. Tidak mungkin itu masih berlangsung. Ini pasti palsu. Crystal Egg tidak bisa sekuat ini. Bola mata Hansen hampir jatuh dari rongganya. Angka-angka yang ditunjukkan oleh mata ketiga itu seperti lelucon, terus turun. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tidak, hatiku, Hansen mencengkeram dadanya. Ujian itu jauh melampaui ekspektasinya yang paling liar. Dia menatap angka-angka itu dengan saksama. Ketika mata mencapai sosok 1, waktu berhenti. Hansen senang telur kristal telah mencapai tempat pertama dari semua inti geno perunggu yang ada. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Hansen bertanya-tanya, tapi dia berpikir, apakah karena cairan yang dikeluarkan kristal hitam saat telur itu dibuat? Tapi Crystal Egg tidak terasa seperti inti geno yang bisa dianggap yang terbaik. Terlepas dari itu, aku menyukainya. Petik 2. Saat Hansen memikirkan ini, Rockman berkata, tes telah selesai. Inti kristal dalam penyimpanan inti geno perunggu telah mencapai peringkat pertama. Ini akan muncul di papan peringkat penyimpanan inti geno perunggu. Apakah kamu ingin menampilkan nama tempat penampungan? Petik 2. Tidak, Hansen berseru. Jika ada yang menemukan tempat nomor 1 telah diambil oleh tempat perlindungan emas tanpa nama, makhluk super dan kaisar akan memberinya kunjungan tidak ramah dalam waktu singkat. Inti geno dapat dinaikkan levelnya, dan mencapai peringkat setinggi itu di penyimpanan inti geno perunggu akan menarik banyak perhatian. Khusus untuk Crystal Egg, itu tidak bertarung sama sekali, dan itu mencapai tempat pertama melalui tes sederhana. Itu terlalu mengejutkan, dan tidak diragukan lagi akan mengguncang keseluruhan suaka Dewa Keempat. Bab 1384, Penerjemah Inti Geno yang dikuasai. Dewa Gunung Hitam, kenapa kau bersikeras menggangguku? Bukankah lebih baik menantang Real Demon? Di dalam Geno Core Storage,
Roh anggun berbicara kepada makhluk bersayap hitam. My Heart Will akan menghancurkan King Bell kamu dan mengklaim tempat yang selayaknya di atas papan peringkat, kata Black Mountain God. Bell, aku akan segera menjadi inti Geno perak, dan ketika itu terjadi, iblis sejati akan dinobatkan sebagai nomor 1. Jadi, mengapa kamu tidak berhenti menggangguku sekali saja dan menantangnya? Kata Raja Dewa. Tapi aku ingin mengalahkanmu sebelum kamu mendapatkan inti Geno perak. Kamu adalah musuh bebuyutan aku, bukankah begitu? Black Mountain God memohon. Raja Dewa mendengus dan berkata, tapi aku telah mengalahkanmu 100 kali berturut-turut. Apa kamu belum bosan dengan ini? Petik 2. Black Mountain God menjawab, kali ini aku benar-benar tidak akan kalah. Dewa Gunung Hitam memanggil inti Geno yang terlihat sangat mirip roda. Kemudian, dia memutarnya ke arah Raja Dewa. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah mengklaim tempat pertama. Raja Dewa memanggil bel besar di atas kepala Dewa Gunung Hitam. Medan pertempuran bergemuruh dan meraung dengan gelombang kekuatan yang menakutkan. Saat ini terjadi, tablet papan peringkat di luar pertarungan mereka mulai bersinar terang. King Bell telah turun pangkat, dan di tempat pertama sekarang tertulis, Crystal Core. Pertarungan antara keduanya berakhir dengan cepat. Mereka berdua berdiri diam, menatap papan peringkat dengan tidak percaya. Milik siapa inti Geno itu? Mereka berdua bertanya pada saat bersamaan. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan tiba-tiba, nama itu merebut posisi pertama di atas papan peringkat. Dan mereka tahu pasti bahwa Raja Dewa tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun dari siapapun. Ini berarti itu telah mencapai tempat pertama segera setelah memasuki penyimpanan inti Geno. Wajah kaget mereka segera berubah masam. Mereka mengira gagasan bahwa inti Geno telah mencapai tempat pertama bahkan tanpa pertempuran itu tidak masuk akal. Ketika Raja Dewa melakukan tes pada saat kedatangannya, dia berhasil mendapatkan tempat di 100 teratas. Itu adalah pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Dan bahkan dia harus berjuang mati-matian melawan sejumlah lawan untuk naik ke puncak. Setiap pertarungan adalah trial and a half yang mengerikan. Ini adalah kasus untuk semua orang, bagaimanapun, cukup banyak. Tidak ada yang pernah mendengar tentang inti Geno yang memungkinkan penggunanya melompat langsung ke posisi pertama. Inti Geno macam apa itu? Nada suara Dewa Gunung Hitam mulai mendidih dengan penghinaan pahit. Dia hampir tidak bisa melihat ke papan peringkat sekarang. Dia telah bekerja keras dengan impian untuk mencapai tempat pertama, melakukan upaya yang luar biasa setiap hari. Namun, terlepas dari semua pekerjaannya dan pertempuran yang sengit, dia belum bisa mengalahkan Raja Dewa. Sungguh menyakitkan melihat seseorang dengan mudah mencapai tempat pertama, tanpa banyak mengangkat jari. Lord King Bell telah diperkuat 9 kali. Tempat pertama tidak terlalu berarti baginya, tapi itu masih membuatnya sedikit mual memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dan dia merasa lebih buruk untuk Dewa Gunung Hitam, yang dia tahu telah berusaha sangat keras agar inti Geno muncul dan segera menjatuhkannya dari singgasananya. Dia hampir tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang harus dimilikinya. Semua orang di Geno Core Storage terkejut, melihatnya muncul di bagian atas papan peringkat. Apakah King Bell menjadi inti Geno perak? Tidak, sekarang ada di posisi kedua. Apakah kamu buta? Oh ya, kamu benar. Tapi kekuatan macam apa yang bisa mengalahkan King Bell? Petik 2. Aku tidak berpikir itu mengalahkan King Bell. Lalu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana inti Geno baru bisa mencapai tempat pertama tanpa mengalahkan King Bell? Petik 2. Aku tahu setiap inti Geno yang ditampilkan di papan peringkat itu, percayalah. Tapi inti Geno baru itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu merek, pukulan baru. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana bisa mencapai puncak the leaderboard? Petik 2.
Apakah kamu bodoh? Serius? Apa kamu tidak tahu apa-apa? Itu dimahkotai di tempat pertama setelah pemijahan, melalui seluruh pengujian yang mereka lakukan. Petik 2. Apakah hal seperti itu mungkin? Aku tidak berpikir begitu, tapi itu satu-satunya skenario semi masuk akal yang dapat aku pikirkan. Wah, jadi jika yang kamu katakan adalah kebenaran, seberapa kuatkah Crystal Core itu? Petik 2. Aku yakin itu milik makhluk super atau putra kaisar atau semacamnya. Tentunya, bahkan jika makhluk super telah menghasilkan inti geno ini, itu tidak mungkin untuk mencapai kekuatan seperti itu. Jika ini sah, itu sedikit tidak adil, bukan? Petik 2. Ini gila. Bentuk kehidupan apa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Petik 2. Penampilan inti kristal di puncak papan peringkat telah mengguncang seluruh suaka dewa keempat. Bahkan makhluk dengan inti geno yang maksimal pun terkejut. Ini benar-benar kejadian yang luar biasa. Pergi dan cari tahu siapa yang memiliki inti geno ini dan cari tahu apa fungsinya. Pemilik tempat penampungan paling besar mulai mengeluarkan perintah seperti itu kepada bawahan mereka. Meskipun itu hanya inti geno perunggu, itu adalah tanda kekuatan yang meningkat yang harus segera mereka waspadai. Ada bakat luar biasa di sana, yang sebaiknya mereka pelajari dengan baik. Mereka yang ditugaskan untuk menemukan identitas Hansen biasanya beroperasi atas dasar salah satu dari dua tujuan utama. Entah tuan mereka ingin memusnahkan pemilik Crystal X sebelum mereka menjadi terlalu kuat, atau membentuk aliansi dengan Hansen untuk mengantisipasi kekuatan masa depannya. Tentu saja, setiap upaya untuk menemukannya hanyalah tikaman dalam kegelapan. Nama pemiliknya tidak terdaftar, begitu pula tempat penampungannya. Tetap saja, istilah inti kristal ada di ujung lidah semua orang di seluruh suaka dewa keempat. Cukup aneh, ketika kamu memperhitungkan fakta bahwa tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Bab 1385, Pertarungan Inti Geno Pertama. Hansen menyaksikan inti genonya diperkuat. Setiap berkas cahaya adalah tulangan, dan setelah 9 balok semacam itu, prosesnya selesai. Segera, Hansen tahu telur itu menjadi lebih kuat. Saat Rockman selesai, Hansen mengambil telur itu kembali ke miliknya. Bentuknya hampir sama, tetapi interiornya menampilkan cahaya prismatik. Itu bersinar dengan 9 warna terpisah. Itu bisa menjadi batu permata yang sangat cantik. Sepertinya gen dan skill aku terlalu bagus. Inti geno yang aku buat menempati urutan pertama. Hah, apakah ada keraguan siapa yang terbaik? Aku bahkan tidak yakin mengapa aku terkejut. Hansen telah melepaskannya sedikit ke kepalanya. Hansen berpikir kristal hitam itu pasti membantu, tapi dia sangat yakin itu adalah produk dari tubuhnya sendiri. Meski sudah diperkuat 9 kali, namun telur tersebut masih belum bisa membunuh makhluk secara langsung. Itu bahkan tidak bisa menimbulkan kerusakan kecil. Itu benar-benar membuat Hansen bertanya-tanya bagaimana itu bisa layak untuk mendapatkan tempat pertama. Dengan tujuannya untuk menjadi nomor 1 yang lengkap begitu cepat, Hansen sedikit bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika inti kristal mengamankan posisi nomor 1, bulwark Umbrella tidak akan jauh di belakang, bukan? Itu menyelamatkan hidupku lebih dari yang dimiliki telur. Hansen bertanya-tanya apa akibatnya untuk itu. Tapi dia belum tertarik untuk mengujinya. Dan selain itu, dia perlu menerima tantangan terlebih dahulu. Jika Hansen tidak masuk, dia tidak harus mematuhi kuota penyimpanan inti geno. Sekarang, setelah dia masuk, dia diharuskan bertarung setidaknya sebulan sekali untuk mempertahankan posisinya. Jika dia kalah dalam pertarungan, 9 bala bantuannya akan tetap ada. Tetapi jika dia tidak mematuhi kuota sebulan sekali, dan tidak muncul untuk melawan penantang, bala bantuan akan dihapus dan dia harus memulai dari awal, tanpa memanfaatkan uji lewati. Jadi,
Tidak peduli apa, Hansen harus membuat Shadow Shelter berfungsi dan tetap beroperasi sehingga dia bisa bertarung setidaknya sebulan sekali di Geno Core Storage. Tidak semua Geno Core bisa menantangnya. Hanya inti dalam satu levelnya sendiri yang bisa menantang. Dan karena inti kristal adalah nomor 1, penantang yang bisa melawannya harus berada dalam kelompok 1 hingga 10. Meskipun itu hanya sebulan sekali, Hansen akhirnya akan memasuki payung bulwarknya juga, dan persyaratan yang sama akan berlaku untuk itu. Tapi mereka bertumpuk, dan itu berarti Hansen harus bertempur 2 kali sebulan. Selanjutnya, Hansen akhirnya akan merumuskan inti Geno untuk Sutra Darah Pulse dan Roh Raja Supernya. Meskipun itu berarti dia harus bertarung 4 kali sebulan, itu bukanlah masalah terbesarnya. Sebaliknya, menyembunyikan identitasnya akan membuat perjuangan. Saat Hansen memikirkan ini, Rockman tiba-tiba berbicara kepadanya. Dia berkata, Raja Bel dari pangkat kedua ingin menantang kamu. Roda jantung peringkat keempat ingin menantang kamu. Petik 2. Hansen diberitahu bahwa setidaknya 7 orang lainnya ingin menantangnya. Tak satu pun dari mereka terlalu peduli untuk menjadi yang pertama, sebaliknya, mereka hanya ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki Crystal Core yang sulit dipahami. Selain Real Demon dan petarung di nomor 9, 10 besar semuanya meminta pertempuran dengan Hansen. Hansen melihat daftar pesaing dan merenungkan mana yang harus dia lawan terlebih dahulu. Bukannya dia juga bisa menghindari pertarungan. Jika dia tidak melawan, bala bantuannya akan disingkirkan dan dia akan kembali ke tempat dia memulai. Dia tidak takut. Hansen sangat percaya diri, dan dia tidak berpikir siapapun dari tingkat inti Geno Perunggu bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia harus melawan putra seorang kaisar yang memiliki inti Geno Perunggu, Hansen tidak akan takut. Dia memiliki apa yang dibutuhkan. Tetapi bahkan Hansen sendiri ingin menguji kekuatan inti kristal sekarang. Itu telah meningkat pesat, tetapi apa peningkatan itu, dia tidak akan memiliki petunjuk sampai dia mengujinya dalam pertempuran. Jadi, Hansen memutuskan untuk menerima tantangan dari Heartwheel. Dia adalah pangkat tertinggi dari anggota yang berasal dari penampungan suci. Hansen masih merindukan balas dendam atas apa yang terjadi di Hidden Valley. Dia tidak akan menyia-nyiakan satu kesempatan pun untuk membalas dendam pada orang-orang yang menempati tempat celaka itu. Dia kehabisan darah. Tentu saja, Hansen tidak menginginkannya untuk mengungkap identitasnya. Jika mereka mengetahui siapa dia dan mengejarnya, Shadow Shelter akan dihancurkan dalam waktu singkat. Akan lebih baik jika aku menyembunyikan identitasku. Hansen mengenakan satu set baju besi dan melepaskan potongan pakaian atau pakaian yang mungkin menunjukkan identitasnya. Tantangan ditolak. Lawan yang diinginkan telah menerima tantangan lain. Raja Dewa kecewa mendengar ini. Black Mountain God memiliki reaksi yang berbeda, bagaimanapun, karena dia mendengar Rockman-nya berkata, tantangan diterima. Lawan yang diinginkan telah menerima permintaan tantangan kamu. Petik 2. Tablet inti Geno Perunggu kemudian melengkung sendiri untuk membentuk semacam lubang hitam. Itu adalah terowongan yang akan mengarahkan lawan ke tempat pertempuran yang ditentukan. Dewa Gunung Hitam mengepakkan sayap hitamnya dan tidak ragu sedetik pun sebelum terbang melalui terowongan. Setelah tiba, Dewa Gunung Hitam memeriksa tempat pertempuran. Itu adalah kota kuno, setengah terkubur di tengah gurun. Aura mistik dan kerahasiaan meresap ke atmosfer tempat itu, mengisyaratkan sejarah liar dan tak terhitung yang terkubur di bawah pasirnya. Kekuatan intigen semua berbeda, sehingga medan pertempuran diubah agar sesuai dengan penantang dan menghindari memberikan halangan lingkungan apapun ke inti. Dewa Gunung Hitam kemudian melihat lawannya muncul dari terowongan kehampaan hitam lainnya. Dia menguncinya dalam pandangannya. Bab 1386, Kristal Inti Mutan.
Dewa Gunung Hitam mengerutkan kening saat melihat musuhnya. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangan hitam, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajah lawannya. Hansen juga menggunakan Dongsuan Aura untuk menyembunyikan seluruh tubuhnya, karena telah mencapai level itu. Dia bisa dilihat dengan baik jika lawannya jauh lebih kuat darinya. Dan kalau itu tidak berhasil, dia dibalut baju besi. Selalu ada kemungkinan musuhnya memiliki inti geno yang dapat meningkatkan penglihatan mereka, jadi dia memastikan untuk mengenakan baju besi jika hal itu mungkin terjadi. Nama aku Dewa Gunung Hitam. Aku berasal dari Secret Shelter. Katakan padaku, siapa namamu? Dewa Gunung Hitam tidak dapat melihat wajah lawannya, dan dia juga tidak dapat mengetahui apakah bayangan itu adalah roh atau makhluk. Fakta bahwa dia mungkin seorang manusia bahkan tidak terlintas dalam pikiran Dewa Gunung Hitam. Dia ingin menjadi nomor satu lebih dari apapun, dan dia tidak terlalu tertarik pada siapa musuhnya. Sayangnya, Secret Shelter telah menyuruhnya melakukan apa yang dia bisa untuk membuka kedok saingan baru ini, jadi dia setidaknya harus bertanya. Hansen melempar telur kristal ke arah lawannya. Itu meluncur di udara, berputar seperti peluru saat melesat. Setidaknya Dewa Gunung Hitam terkejut. Dia tidak mengharapkan tergesa-gesa dari musuhnya, dan dengan inti geno nomor satu datang tepat untuknya, dia dengan cepat memanggil roda jantungnya. Dia juga seorang makhluk. Jika dia mati saat itu juga, dia mati saat itu juga. Radius cahaya kuning roda jantung sangat lebar. Dan dalam cahaya itu, inti kristal membekuk aku. Mereka berdua kaget, melihat telur berhenti seperti itu. Mereka berdua mengharapkan lebih banyak dari inti geno nomor satu. Dewa Gunung Hitam sangat terkejut untuk ini, sedangkan Hansen berkecil hati lebih dari apapun. Ia mengharapkan performa yang lebih baik, mengingat sudah 9 kali diperkuat. Black Mountain God tidak percaya ini sudah berakhir. Dia melemparkan roda jantungnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi, yakin dia telah menghentikan telur itu untuk selamanya. Roda jantung adalah salah satu inti geno perunggu terbaik di tempat perlindungan, dan di bawah cahaya yang dipancarkannya, inti kristal mulai meleleh. Bagaimana aku bisa menjadi nomor satu dengan inti geno sampah? Hansen sekarang tahu dia harus mengotori tangannya jika dia ingin menang. Dewa Gunung Hitam tidak percaya dia telah menghancurkan inti geno dengan kekuatan roda jantungnya. Apakah itu kesalahan Geno Core Storage? Atau apakah aku cukup beruntung untuk menggunakan sesuatu yang menyerang titik lemah Crystal Core? Dewa Gunung Hitam kemudian terbang ke udara. Dia memiliki pegas dalam langkahnya, dan dia ingin melelehkan telur itu sebanyak yang dia bisa, dan menguranginya menjadi apapun kecuali debu yang tertiup angin. Cangkangnya setengah meleleh saat ini terjadi. Dengan cahaya yang terus bertambah volumenya, itu tidak akan bertahan lama. Itu pasti akan segera berakhir. Hansen ingin menyerang Dewa Gunung Hitam dan menghentikan apa yang dilakukan roda jantung. Di sana, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia masih yakin dia bisa mengalahkan bajingan bersayap itu. Hansen datang ke sini untuk membalas dendam. Dia tidak akan kalah lagi dengan kroni penampungan suci, dan yang terpenting, berikan mereka tempat pertama di papan peringkat. Tapi kemudian, Hansen tiba-tiba merasa seolah-olah inti kristalnya memancarkan kekuatan aneh yang hanya bisa dia rasakan. Hansen kaget, dan menyaksikan telur lelehnya terus mengisinya dengan sensasi aneh. Dia berpikir, inti kristal terlihat seperti telur, dan aku bahkan menyebutnya sebagai telur, untuk sebagian besar. Bagaimana jika itu sebenarnya adalah telur? Bagaimana jika ada sesuatu di dalamnya? Petik 2. Hansen bisa merasakannya menjadi lebih kuat, jadi dia berhenti mengejar Dewa Gunung Hitam dan hanya menatap inti kristal. Dewa Gunung Hitam tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia percaya itu adalah sesuatu yang besar. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia tertawa terbahak-bahak. Pah!
Ini adalah inti Geno peringkat pertama. Hari ini adalah hari aku menjadi nomor 1, karena aku akan memusnahkan hal ini sama sekali. Mewahaha. Petik 2. Hansen berdiri di atas pasir Wo yang membusuk Rentower, menyaksikan telur berharganya meleleh. Itu adalah cangkang yang meleleh, dan Hansen sekarang pasti bisa mengatakan ada sesuatu yang kuat di dalamnya. Kaca. Cangkang telur akhirnya mulai runtuh, dan dari titik-titik di mana bagian cangkang jatuh ke tanah, berkas cahaya yang kuat bersinar ke atas. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang berubah? Apakah aku terlalu terburu-buru? Dewa Gunung Hitam mengerutkan kening, tetapi dia masih cukup yakin dengan kemampuannya untuk mengalahkannya. Inti Geno telah duduk dalam cahaya untuk waktu yang lama. Itu seperti semut di bawah kaca pembesar, dan dia tahu itu seharusnya sudah dihancurkan sekarang. Pasti ada sesuatu yang salah. Dewa Gunung Hitam kemudian mengerahkan lebih banyak kekuatan dan kekuatan untuk menghancurkan telur. Dia ingin hal itu hilang selamanya, kalau-kalau terjadi sesuatu yang lain. Lebih banyak cangkang mulai hancur menjadi ketiadaan di bawah cahaya itu, dan seluruh komposisinya menjadi lebih tipis. Tapi akhirnya, Dewa Gunung Hitam mendapatkan keinginannya. Telur itu benar-benar hancur menjadi tidak ada yang diperhatikan, dan itu hanya tampak seperti telur yang diinjak-injak dari makhluk yang terlupakan di pasir. Kedua kombatan itu melihat telur yang pecah dan melihat ada barang seperti giok yang berada di dalamnya. Anehnya, tidak ada warna. Hansen kaget, melihat telurnya sekarang tampak seperti itu. Item di dalamnya adalah kerangka, tetapi tampaknya tersusun, tidak seperti telur lainnya. Hampir terlihat seperti Buddha, kaki bersilang dalam pose lotus. Namun, itu memancarkan aura aneh. Salah satu bagian yang setara adalah kesucian dan kejahatan sejati. Hansen terkejut melihat ini, dan dia berpikir, apakah itu rusak terlalu cepat? Apakah itu seharusnya Buddha, tapi hanya kerangkanya yang tertinggal karena cahaya? Petik 2. Bab 1387, Kerangka Giok. Dewa Gunung Hitam tidak dapat mendeteksi kekuatan yang ada di dalam kerangka giok itu. Tetap saja, dia tahu dia harus berhati-hati karena itu adalah inti Geno nomor 1 yang dia hadapi. Dewa Gunung Hitam melemparkan roda hati untuk lebih lanjut memecahkan sisa-sisa telur dan kerangka di dalamnya yang compang-camping. Anehnya, cahaya yang membakar itu sepertinya tidak berpengaruh lagi. Sebaliknya, itu hanya memberi kerangka dengan apa yang tampak seperti lapisan cat emas yang bercahaya. Itu hampir membuat benda itu terlihat suci. Sesuatu berkedip di soket kosong jade skeleton, dan itu menyala seperti putaran lambat dari pemanasan televisi CRT lama. Kerangka itu kemudian memiliki sepasang mata, yang sepertinya dibuat dengan es. Kaca, kaca. Kerangka itu mulai bergerak, dengan sejumlah suara xylofonik bernyanyi dari sendi-sendinya yang berderit. Kerangkanya kecil, seperti pygmy kecil. Tapi itu tampak begitu hidup, seperti makhluk aslinya sendiri. Ada kehalusan dalam gerakannya, dan ada detail pada fisiknya. Di bawah cahaya itu, kerangka itu mulai meluncur melintasi bukit pasir yang panas menuju Dewa Gunung Hitam. Kerangka giok sedang bergegas, dengan kaki kecilnya dengan tergesa-gesa meninggalkan jejak kecil seperti semut di atas pasir. Black Mountain God mengingat Heartwheel dan melihat pygmy mendekat. Dia tidak tahu apa yang diharapkan dari makhluk kerangka kecil itu, tapi dia tahu dia lebih suka mengambil risiko mematahkan roda jantungnya daripada mengambil risiko dibunuh. Pang! Hansen memperhatikan pygmy itu memukul roda jantung. Roda jantung tidak pecah, dan setelah serangan itu, pygmy menarik tinjunya ke belakang. Kemudian, mata lubang itu menjadi redup dan menakutkan. Itu saja. Dewa Gunung Hitam terkekeh, mengira dia telah melihat semua telur tidak menyenangkan yang ditawarkan. Dia ingin menggunakan roda jantungnya untuk menyerang berikutnya,
tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali. Dia melihat ke ujung roda jantung, tempat Pygmy bersentuhan, dan melihatnya berubah menjadi es. Hawa dingin yang menggigit dengan cepat menjalar ke seluruh senjata sampai semuanya dilapisi dengan es yang kokoh dan tidak bisa pecah. Roda jantung kemudian kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke pasir di bawah. Blurk, Dewa Gunung Hitam memuntahkan darah dan merasakan sakit di dadanya seolah-olah pisau bedah baru saja disayat di jantungnya. Dewa Gunung Hitam tahu perasaan ini, karena itu pernah terjadi di masa lalu. Terakhir kali roda jantungnya dihancurkan. Tetapi roda jantung masih ada, dan fakta bahwa dia merasakan kerusakan ini membuatnya bingung. Dalam pertempuran, jika inti Geno dihancurkan, pertarungan secara otomatis akan berakhir. Ada pemunduran paksa sistematis terhadap para kombatan. Tapi karena Dewa Gunung Hitam masih ada di sana, itu berarti intinya juga masih ada di sana. Itu baru saja tidak berfungsi. Tiba-tiba, Tuan Pygmy muncul di hadapan Dewa Gunung Hitam. Hansen mengayunkan tinjunya ke arah makhluk yang kebingungan itu, karena makhluk seperti itu pasti ingin balas dendam suatu hari nanti. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Hansen tidak akan menahan diri, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak akan pernah menunjukkannya kepada makhluk manapun yang berjanji setia kepada Secret Shelter. Dia akan melakukan super spam padanya. Dewa Gunung Hitam dapat kehilangan pertarungan dan jaminan kapanpun dia mau, tetapi Hansen telah memanfaatkan kebingungannya. Dan sekarang, dia punya satu kesempatan untuk mengakhiri sesuatu, satu kesempatan kecil yang tidak bisa dia lepaskan. Jika kamu menyentuh aku, suci akan memburu kamu, kata Dewa Gunung Hitam. Dia menyadari sudah terlambat baginya untuk melarikan diri, jadi memohon beberapa kata adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Biarkan mereka datang. Aku menikmati tantangannya. Setelah itu, Hansen melepaskan tinjunya. Dewa Gunung Hitam melemparkan tinjunya sendiri untuk menyerang balik. Tetapi ketika keduanya terhubung, orang malang itu terkejut. Penjahat bersayap itu merasa seolah-olah sekarang terdiri dari satu benang panjang yang berliku. Dan sekarang, utas itu terlepas. Satu tali, satu utas, mulai mengungkap seluruh keberadaannya. Bahkan sebelum dia bisa menjerit, dia hancur dan menjadi satu dengan pasir di arena. Super Spam terlalu kejam. Meskipun Dewa Gunung Hitam sangat kuat, dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menangkis serangan hebat yang telah menjadi ciri khas Hansen. Dewa Super Creature Baby Black Mountain terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh, dan roda jantung inti Geno perunggu telah disegel. Makhluk ini tidak tersedia untuk konsumsi. Petik 2. Hansen mendengar pengumuman itu diputar, dan meskipun itu adalah makhluk super, dia baru menyadari itu adalah bayi. Dia berharap dia tidak membuat ibunya marah. Setelah Hansen membunuh iblis itu, kerangka giok mengeluarkan asap aneh. Kemudian, itu berubah menjadi telur seperti yang datang sebelumnya. Hansen mengembalikan inti kristal dan kemudian pindah untuk mengambil roda jantung yang bertumpu pada pasir. Dewa Raja dan yang lainnya semua dengan penuh semangat mengantisipasi hasil pertarungan. Mereka tidak bisa menyaksikannya terungkap, dan mereka belum tahu siapa yang telah dipilih untuk menantang Crystal Core. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap memperhatikan papan peringkat. Tiba-tiba, roda jantung di peringkat 4 menghilang. Peringkat Crystal Core tetap di tempatnya. Semua orang terkejut, karena mereka semua tahu apa artinya. Pada akhir pertarungan inti Geno, peringkat biasanya tetap sama. Sportivitas yang baik sangat dihargai, dan para pesaing seringkali sangat menghormati satu sama lain. Kematian bukanlah kejadian yang sangat umum. Jika pangkat itu dihapus, itu berarti pemilik inti Geno telah terbunuh. Itu bukan hari yang baik bagi mereka yang berada di 10 besar. Bab 1388
Jika seseorang terbunuh dalam pertarungan inti Geno, itu berarti satu partai terlalu kuat. Untuk membunuh pewaris makhluk super begitu sederhana, dan tanpa gembar-gembor, berbicara banyak tentang kekuatan pemilik inti kristal yang sulit dipahami. Bayi dari makhluk super lebih kuat dari pendahulunya, dan itu berlaku untuk semua spesies makhluk. Meski begitu, inti Geno diri mereka masih bertingkat, mulai dari perunggu dan membutuhkan penguatan. Inti Geno milik Dewa Gunung Hitam, meskipun terbuat dari perunggu, seringkali dibandingkan dengan kekuatan inti Geno emas yang biasanya dimiliki oleh makhluk mutan. Dia telah mencapai banyak hal dengan roda jantungnya, dan dia bahkan dikenal bertahan dari pertemuan dengan makhluk darah suci yang memiliki inti gen batu permata. Fakta bahwa dia sekarang telah dikalahkan oleh seseorang yang berada di tingkat yang sama dengannya sangatlah menakutkan. Itu hampir tidak pernah terdengar. Dewa Gunung Hitam telah dibunuh begitu saja, dan Dewa Langit dari penampungan suci sangat ingin mengetahui siapa yang telah melakukan kekejaman ini. Sayangnya untuk semua orang yang ingin membalas dendam, satu-satunya orang yang pernah melihat orang yang memiliki inti kristal sudah mati. Itu adalah topik yang menjadi banyak dibahas di hari-hari mendatang. Di seberang suaka Dewa keempat, topik pertarungan dan makhluk seperti apa yang bisa menyulap inti Geno yang begitu menakutkan berada di ujung lidah semua orang. Ada banyak tebakan juga, tentu saja. Sebagian besar dari mereka ditujukan untuk menganggap pemilik inti Geno semacam itu adalah putra dari beberapa kaisar atau keturunan makhluk super yang mengamuk. Bahkan pembunuh Dewa Luo tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Hansen tidak terlalu peduli dengan gosip itu. Dan setelah trik bagus dengan telur itu, dia menjadi terpikat padanya. Tetap saja, dia tidak pernah bisa membuatnya meniru apa yang telah dilakukannya. Dia tidak bisa meyakinkan kerangka itu untuk muncul seperti babi bertulang dari neraka. Apakah itu perlu dijiwai dengan lebih banyak kekuatan atau sesuatu? Atau apakah itu perlu dirusak secukupnya? Hansen menusuk beberapa tebakan. Jika memang harus dirusak, Hansen tidak ingin merusaknya sendiri. Selalu ada kemungkinan kerangka itu tumbuh, dan gagasan untuk membangunkannya secara prematur bukanlah pertanda baik. Jadi, Hansen pergi untuk meneliti roda jantung yang telah terbungkus es. Roda jantung dikenal sebagai pisau bundar yang kejam, tapi sekarang itu adalah balok es tak bernyawa, lebih dari apapun. Itu telah benar-benar disegel, dan dengan pigmi yang kembali ke telur, pelepasannya adalah misteri bagi Hansen. Bisakah telur membuka segelnya? Mungkin. Hansen memanggil telurnya dan meletakkannya di atas es. Berhasil. Es mulai mencair dengan cepat dan mencair. Segera setelah itu, kilau emasnya kembali, dan senjata itu tampak sekuat yang pertama, bersinar di bawah sinar matahari gurun. Telur bisa melembutkan benda dan kerangka bisa mengeras. Menarik, pikir Hansen dalam hati. Namun, apa yang terjadi dengan roda jantung itu memalukan. Itu adalah inti Geno yang luar biasa, tetapi karena tuannya telah terbunuh, itu akan tetap sebagai inti Geno perunggu untuk sisa waktu. Fakta bahwa inti Geno perunggu dari makhluk super dapat dibandingkan dengan kekuatan inti Geno emas adalah fakta yang mencengangkan, yang mengejutkan Hansen. Lebih memalukan lagi karena dia kemungkinan besar tidak dapat menggunakan roda jantung. Atau setidaknya, dia tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Itu adalah inti Geno yang dikenal luas, dan jika orang melihat Hansen memilikinya, tidak perlu banyak usaha untuk menyatukan dua dan dua. Jadi, Hansen pergi ke Aula Roh, dan di sana, dia menemukan Red Pony dan Starsea Abyss sedang minum susu. Hansen masih tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki kuda poni merah itu. Dan untuk Starsea Abyss, masih terlalu muda untuk berbuat banyak. Starsea Orb yang dimilikinya hanya perunggu. Segera mulai fajar pada Hansen bahwa dia tidak memiliki daya tembak. Tidak ada otot yang tepat untuk menopang barisannya. Domba murahan bahkan hampir tidak bisa bertarung,
dan hanya berkata, "Bah," saat melihat seseorang yang lebih kuat darinya. Haruskah aku mendapatkan domba murah untuk mematuhi penampungan suci? Mungkin aku bahkan tidak perlu bertengkar, melalui kemalangan yang mengikutinya, dia akan menjatuhkannya tanpa aku harus melakukan apapun. Masalahnya adalah badai petir, bagaimanapun juga, Hansen merenung, setengah bercanda. Bahkan jika dia ingin melakukan itu, Secret Shelter berada sangat jauh dari tempat mereka berada. Hansen bahkan tidak tahu ke arah mana itu berada di. Dengan dombanya yang lemah seperti dia mungkin akan dipandang rendah juga. Dia akan membuat sepotong daging kambing yang enak dan sedikit lagi, pikir Hansen. Ketika aku akhirnya mencapai tempat penampungan suci, aku pastikan untuk membawa domba murah. Mungkin aku masih bisa memberikan kutukannya pada penghuni malang tempat itu. Hansen menghibur idenya dan memutuskan itu layak dicoba. Dia bisa menarik domba keluar dari air panas jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Hei, kalian berdua, apa kamu tahu apa artinya membalas budi? Hansen mengarahkan suaranya ke Starsea Abyss dan Red Pony. Hansen telah merencanakan untuk membiarkan mereka berlatih dan melatih diri mereka sendiri di tempat yang aman di tempat penampungan dan tanah yang mereka tempati. Memulai pelatihan saat mereka masih muda akan memberikan hasil terbaik. Sebagai makhluk, kamu harus menjadi lebih baik. Kemalasan minum susu saat ini adalah tampilan yang memalukan. Kamu perlu ikut campur dan mendapatkan roti, membuktikan diri sebagai aset berharga komunitas, dan banyak lagi. Ini memang membutuhkan kerja keras, itu benar, tetapi itu untuk kemajuan kita semua, dan dirimu sendiri, terutama. Petik 2. Hansen kemudian memimpin mereka keluar tempat penampungan untuk membunuh beberapa makhluk primitif sehingga dia bisa memaksimalkan penghitungan poin genonya. Little Red, kejar benda itu. Bintang kecil, bersiaplah untuk menyembuhkan teman susu kamu. Dan sembuhkan dia sepenuhnya, aku tidak ingin melihat satupun bekas luka atau bekas luka di tubuhnya, oke. Saat Hansen bersenang-senang menjadi pelatih, dia mendengar suara pertarungan bergema di kejauhan. Dia berbalik untuk melihat ke arah asalnya, dan dia menemukan dirinya cukup terkejut. Bab 1389, Naga Iblis Kematian. Hansen melihat wanita naga dalam sprint penuh, dan tepat di tumitnya ada belalang yang menakutkan untuk darahnya. Belalang sembah terus mengayunkan sabitnya, membentuk busur besar yang memotong batu dan tumbuhan di sekelilingnya. Wanita naga tidak goyah atau lambat, dan dia terus bergerak secepat yang dia bisa, bertekad untuk pergi. Di tangannya, dia mencengkeram telur seukuran bola basket milik belalang sembah yang membuatnya marah. Setelah tatapan singkat dengan dongsuan auranya, Hansen bisa mengatakan itu adalah makhluk berdarah suci. Bukan musuh kecil bagi wanita naga untuk dipertimbangkan untuk diambil sendiri. Untungnya, belalang itu adalah makhluk yang besar, lamban, dan keras. Ia bergoyang dari sisi ke sisi saat ia pergi, mencoba menangkap mangsanya yang gesit dan gesit seperti tupai. Itu mengalami kesulitan besar menangkap wanita naga, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat sepenuhnya melarikan diri dari pengejarannya. Dan itu hanya masalah waktu sebelum Koki kehabisan napas atau melakukan kesalahan. Dia menggunakan geografi sebaik yang dia bisa untuk mengusir binatang sabit itu, tapi tetap saja, dia tidak bisa melepaskan belalang sembah yang gigih itu. Hansen merasa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Belalang sembah adalah makhluk darah suci, dan bahkan dia memiliki batasnya. Dan meskipun Hansen tidak dapat melihat inti geno apa yang digunakannya, satu hal yang pasti, itu adalah inti geno batu permata. Dan mencoba untuk menjatuhkan salah satu dari itu adalah usaha sembrono dengan statusnya saat ini. Singkirkan telurnya, membuangnya, Hansen berteriak pada Nyonya Naga. Bila belalang sembah baru saja memotong seluruh singkapan berbatu, dan tanah berguling dan berguncang.
Hansen tidak akan melangkah lebih dekat. Namun, Koki lari tidak mengikuti perintahnya. Dia menjawab, aku tidak bisa melakukan itu. Itu hanya telur darah suci. Hidup untuk bertarung di lain hari, ya ampun. Itu tidak layak, singkirkan saja. Hansen ingin menyelamatkannya, tetapi jika dia tidak mendengarkan, hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Bahkan jika Hansen melemparkan inti kristalnya ke serangga yang mengamuk, itu memiliki radius efektif 2 meter. Itu tidak akan cukup untuk melembutkan dan melapisi semuanya. Dan dengan asumsi itu bisa. Itu adalah hal yang sangat kuat, bahkan menurut standar darah suci. Tidak ada jaminan inti kristalnya akan cukup melembutkannya sehingga berguna. Hansen memandang Red Pony dan Starsea Abyss dan menyadari betapa kecil dan tidak berbahaya penampilan mereka. Wanita naga berlari di bawah atap hutan terdekat dan terus berlari ke lanskap pepohonan yang lebat. Tetap saja, itu tidak banyak menghalangi pengejarnya. Belalang sembah berjalan melewati pepohonan, mengirisnya saat melaju. Apapun yang terlewat akan segera dirobohkan oleh bobot tubuhnya. Aku membutuhkannya untuk mendapatkan inti geno emas. Wanita naga menjelaskan alasan untuk usahanya yang berisiko, saat dia melompat melewati pertumbuhan berlebih. Akan ada banyak peluang di masa depan. Apa yang kamu alami sendiri tidak sebanding. Apa gunanya mendapatkannya jika kamu akhirnya terlalu mati untuk menggunakannya? Hansen bisa memahami permohonan dan keinginannya, tetapi dia merasa frustrasi karena ketidakmampuannya untuk membantunya. Tapi aku sudah lama di sini, dan aku baru saja memanggil naga iblis kematian. Aku tidak yakin kapan aku bisa melakukannya lagi, kata Nyonya Naga. Sial, kamu memanggil hal itu. Terlihat lebih seperti belalang daripada naga, tapi tetap saja. Hoa, Hansen kemudian mengingat kemampuan istimewanya, itu mungkin baginya untuk memanggil bahan untuk memasak. Kali ini, bagaimanapun, ramuannya menjadi lebih baik darinya. Seharusnya yang terjadi sebaliknya, tetapi sekarang, bahannya hampir melahap Koki. Itu hampir puitis. Pang! Wanita naga melakukan kesalahan langkah, dan dia tersandung pohon yang telah dirobohkan oleh monster yang memburunya. Naga iblis kematian tiba di hadapannya untuk memanfaatkan kesalahannya. Ia mengangkat bilahnya yang mengerikan, siap untuk menjatuhkannya dan put dia untuk beristirahat di kawah yang dalam. Hansen, menyadari dia tidak punya pilihan, memanggil kristal core-nya dan melemparkan telur ke bilah yang siap turun. Telur itu memantul dari baja senjatanya yang berkilauan, dan kemudian, pemotong logam itu berubah menjadi agak lembek. Wanita naga mengeluarkan beberapa peralatan makan dan memblokir baja yang telah dilunakkan dengan pisau dan garpu. Pang! Pisau dan garpu menahan bilahnya, tapi masih ada tenaga yang mantap turun ke arahnya. Perlahan, dia didorong kembali ke tanah empuk di lantai hutan sampai parit terbentuk. Wanita naga meludahkan darah saat dia mengusir pemotong. Itu telah menghilangkan angin darinya dan memberinya banyak kerusakan, tetapi dia tahu dia selamat karena tindakan telur. Area yang terkena telur telah melunak. Naga iblis kematian tidak dapat membunuhnya dengan serangan pertama, jadi ia mencoba melakukannya lagi. Sekali lagi, ia mengangkat peralatan dagingnya yang mematikan. Kalian berdua, pulang ke rumah. Aku punya sesuatu yang perlu dilakukan, tapi aku tidak akan ketinggalan terlalu jauh, kata Hansen kepada Red Pony dan Starsea Abyss untuk kembali ke penampungan. Kemudian, dia membidik dan meluncurkan telur ke mata belalang sembah dengan ketepatan dan kekuatan meriam. Pang! Telur kristal mengobrak-abrik mata belalang sembah dengan akurasi yang sempurna, membuat makhluk itu kehilangan posisi dan membuatnya kehilangan pukulan maut yang ingin diberikannya. Lari, kata Hansen, setelah mengambil kristal core. Wanita naga, memegang telurnya sendiri, pergi berlari. Dia cepat, tapi kecepatannya jelas telah terhalang oleh serangan yang baru saja dia derita.
Belalang Sembah melihat ke arah Hansen, kesal tentang penyusup yang telah mengganggunya untuk kedua kalinya, tapi masih terus mengejar Dragon Lady. Melihatnya berlari sangat lambat, Hansen tidak punya pilihan selain mengambil telur dari tangannya. Dia berteriak, "Beri aku telur." Wanita naga melemparkannya ke Hansen dan kemudian melompat keluar dari bahaya. Bila belalang Sembah baru saja akan turun ke kepalanya, tapi untungnya dia bisa melompat. Mereka membelah tanah dan menendang segumpal tanah, ranting dan ranting. Hansen, telur di tangan, lalu mengejek binatang itu. Dia berkata, "Sekarang, hanya satu pertanyaan yang tersisa, bocah belalang Sembah digoreng atau diacak?" Kemarahan mantis telah dipicu lebih banyak lagi, dan itu mulai menginjak ke Hansen, bila melambai dari kiri ke kanan, menghancurkan pemandangan di antara keduanya. Tubuh Hansen lebih lemah dari Dragon Lady, tapi dia memiliki teknik Phoenix untuk mengelak. Sayangnya, menyingkirkan belalang untuk selamanya tampaknya tidak mungkin dilakukan saat ini. Tapi paling tidak, dia bisa tetap hidup. Hansen terus berlari, dengan penghindarannya yang anggun membuatnya terlihat seperti tarian yang spektakuler. Pemotong belalang merobek tanah seperti bangun keras yang ditinggalkan Hansen. Ukuran belalang Sembah beruntung, karena lagi-lagi, tubuhnya yang besar dan lamban membuatnya sulit untuk menangkap mangsanya yang sekecil itu. Tapi kemudian, belalang itu tiba-tiba berhenti mengejar. Dan dari luar dahi belalang, sesuatu muncul. Bab 1390, hidup itu penting. Hansen menyadari itu adalah mini-me dari naga iblis kematian, versi yang tepat, tetapi lebih kecil dari makhluk itu. Panjangnya 3 meter dan berwarna ungu. Itu masih agak besar, tapi itu hanya bukti seberapa besar belalang Sembah itu sebenarnya. Berdengung. Salinan karbon dari naga iblis kematian berteleportasi di depan Hansen. Itu terlalu cepat bagi Hansen untuk bereaksi, mendaftar, atau menghindar. Dong! Hansen menggunakan bulwark umbrella untuk melindungi dirinya sendiri dan menangkis potongan pisau belalang Sembah yang masuk. Sayangnya, kekuatannya terlalu besar untuk ditanggung, dan dia kehilangan pegangan pada payungnya. Besarnya kekuatan itu begitu besar, itu mengirimnya terbang di udara. Keturunannya disambut dengan dentuman keras dan banyak pohon yang roboh. Ketika dia akhirnya sampai di tanah, untuk mendapatkan kembali napasnya adalah perjuangan, dan batuk yang keras pecah, batuk yang membuat bercak daun di depannya dengan darah. Ini benar-benar inti Geno batu permata, dan terlebih lagi, ini adalah replika dari dirinya sendiri. Hansen terkejut, tetapi kengerian dan keterkejutan buru-buru menggantikan emosi karena apa yang dilihat matanya ketika mereka kembali fokus. Belalang Sembah miniatur sudah ada padanya, pemotong diangkat, siap untuk menjatuhkannya dan menghabisinya. Otot Hansen gemetar dalam kecepatan reaksi refleksnya, tapi meski begitu, itu belum waktunya. Dia telah membuat kesalahan, dan belalang Sembah siap membunuhnya. ****. Hansen mengangkat telur itu dan mendorongnya untuk bertemu dengan bilahnya. Bilah Deat Demon Dragon, cukup mengejutkan bagi mereka berdua, terhenti di jalurnya. Kekuatan itu pasti telah dibelokkan kembali ke belalang Sembah, karena itu akhirnya terhuyung-huyung mundur. Hansen berpikir inti Geno batu permata terlalu banyak untuk dia tangani, dalam statusnya saat ini. Dia masuk terlalu dalam, dan pemulihan belalang itu jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Itu lebih cepat dari pemiliknya, dan siap kembali ke Hansen dalam upaya lain untuk membunuhnya. Hansen mulai berlari. Hanya ada dua pilihan, melawan atau lari, dan dia tahu pasti dia tidak bisa melawannya. Inti Geno muncul di belakangnya, merobek tanah dalam upaya untuk mencabik-cabik kaki dari tubuhnya. Itu telah memperhatikan seberapa efektif telur Hansen, dan belalang itu jelas ingin mengurangi kemungkinan manusia yang melarikan diri dapat menggunakannya lagi. Karena itu ditujukan untuk kakinya.
Begitu Hansen menjadi tidak punya kaki dan tidak bisa melarikan diri, hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan untuk menegaskan kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi kemudian, Hansen melompat dan melempar telur yang dicuri itu kembali ke Dragon Lady dan berkata, "Aku tidak bisa terus begini. Kamu harus mengembalikannya." Petik 2. Tidak, koki wanita terus bergerak secepat kakinya bisa menggendongnya, dan untuk saat ini, naga iblis kematian dan inti genonya kembali ke ekornya. Lady Dragon tahu dia tidak bisa melawan mereka atau mengikuti langkah yang pada akhirnya akan meninggalkan mereka, jadi dia melempar telur itu kembali ke Hansen. "Apa? Aku juga tidak memiliki apa yang diperlukan. Kaulah yang menyeretku ke dalam ini, tapi aku tidak akan jatuh." Hiyah! Begitu telur mendarat di tangannya, inti Geno menggigit pantatnya. Dengan cepat, dia melemparkannya kembali. Mereka sekarang memainkan permainan operan, yang berlangsung beberapa saat. Ini akhirnya berakhir ketika inti Geno yang hiruk-pikuk berhasil menangkap telur di antara umpan mereka. Manis, sekarang telah dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Bagaimana kalau kita lari dan selamat? Hansen berkata, setelah suntikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Wanita naga tahu dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali sekarang, sebanyak yang dia inginkan. Jadi, dia hanya memutuskan untuk mengikuti Hansen. Tetapi kelegaan dan prospek untuk bertahan hidup berumur pendek. Setelah telur dikembalikan ke pemilik inti Geno, ia melanjutkan pengejarannya. Tampaknya tidak ingin membiarkan mereka pergi. "Aku sudah memberimu apa yang kamu inginkan. Ya ampun, apa lagi yang kamu inginkan dari kami?" Hansen tahu banyak tentang kemarahan dan keinginan balas dendam. Dia terkejut melihat belalang itu kembali untuk mereka, tetapi dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya. Dia juga bukan orang yang membiarkan pelanggaran pergi. Apapun masalahnya, semuanya menjadi serba salah. Hansen berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Selama berada di Suaka Dewa keempat, bahaya datang untuknya terus meningkat. Dan sekarang, ancaman terbaru adalah yang terburuk. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Melihat inti Geno tepat di belakang mereka, Hansen memanggil kunci naga emasnya untuk melihat apakah itu bisa mengikat belalang dan mengakhiri pengejarannya. Inti Geno mantis tersandung dan jatuh ke tanah segera setelah ada tali di atasnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Seluruh tubuh dan karapas belalang sembah mulai membengkak dan membesar, seolah-olah membengkak. Tali itu tidak berguna untuk menahan ini, dan sepertinya hampir putus. "Lari!" Hansen berteriak, melanjutkan pengejaran yang menghabiskan stamina. Belalang sembah benar-benar merupakan ancaman, dan bahkan inti Geno emasnya tidak akan menyamakan kedudukan. Wanita naga mengikuti Hansen, dan dia juga melihat bagaimana tali itu tidak akan bertahan lama. Sebelumnya, kabelnya setebal 3 jari, tapi sekarang, tebalnya hanya 1 jari, itu terlalu meregang. Hansen mengingat inti Geno, tidak ingin melihatnya hancur sia-sia seperti itu. Tetapi ketika sudah bebas dari inti Geno, belalang itu melanjutkan pengejaran. Hanya ada satu perbedaan sekarang, dan itu adalah fakta bahwa Hansen tidak punya rencana. Tidak ada solusi yang bisa dia pikirkan. "Pergilah. Aku benar-benar harus membereskan kekacauanku sendiri." Wanita naga berhenti dan bahkan tidak menunggu jawaban. Dia berbalik, meraih persenjataan perkakasnya, dan berlari menuju inti Geno yang mengamuk. Dong! Peralatan makannya hancur dalam sekejap, dan inti Genonya hancur. Dia dikirim meluncur melalui kanopi hutan, saat darah mengalir dari mulut. Hansen tidak berpikir dia akan bertahan lebih lama, dan itu menyakitkan melihatnya tunduk pada takdir seperti itu. Inti Genonya telah dihancurkan, dan ada lubang menganga di dadanya. "Apakah kamu menghubungkan inti Geno kamu ke tempat penampungan?" Hansen bertanya. Wanita naga tidak menjawab ini, dan dia hanya berkata, "Jangan biarkan pengorbanan ini sia-sia."
Pergilah sekarang, sebelum terlambat. Petik 2. Melihat Intigeno maju ke arah koki lagi, Hansen melempar kuncinya sekali lagi dan berkata, tidak. Kamu memiliki setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Kita berada dalam hal ini bersama sekarang, jadi jangan menyerah dan membuang hidup kamu begitu saja. Sayang sekali mati sebelum bisa menikah. Petik 2. Hansen mengatakan lebih banyak hal untuk mencoba dan meyakinkannya, tetapi Intigeno akan segera membebaskan dan berkomitmen kembali untuk membantai keduanya. Dan segera setelah itu, tubuh belalang sembah tiba di depan mereka. Tingginya yang menjulang tinggi membuat Hansen dan Dragon Lady dalam bayangan.